Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Saya nyanyikan ini karena sekarang. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan dulu satu cuplikan video berikut ini. Terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Saya nyanyikan ini karena sekarang saya mendapatkan kehadiran seorang tamu mulia, David atau Daud from Batak, Kamarudin Simanjuntak. Mantap, keras. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya. Dan secara pribadi saya mau katakan bahwa ketiga orang ini adalah orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang yang bisa dijadikan sebagai contoh tauladan bagi kita. Dan kenapa saya katakan demikian? Karena di situ ada Pak Pendeta, di situ ada seorang kiai, ada juga pengacara, dan mereka bisa tertawa terbahak-bahak, mereka bisa bercerita bersama, mereka bisa ngopi bersama, ya, dan mereka bisa duduk bersama dan sambil menyanyikan sebuah pujian lagu rohani yang dibawakan oleh Gus Nuril. Dan saya mau katakan bahwa luar biasa sekali, ya teman-teman semuanya. Saya mau tegaskan bahwa Indonesia itu memang harus seperti ini, atau orang-orang Indonesia itu harus seperti ini, ya. Kita harus bisa saling menghormati, kita harus bisa saling menghargai, ya. Kita harus bisa hidup bersama, duduk bersama tanpa ada perbedaan di antara kita, tanpa ada lagi embel-embel agama, embel-embel suku, ya, embel-embel adat bahasa. Saya mau katakan bahwa orang Indonesia ini harus bisa menerima perbedaan itu, harus bisa bertoleransi. Kalau tidak, maka Indonesia ini akan hancur, ya. Saya melihat bahwa akhir-akhir ini ada banyak sekali kelompok-kelompok yang muncul, ya, yang menganggap dirinya adalah paling benar, paling suci, dan mereka tidak mau menerima yang namanya perbedaan itu, ya. Saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa jumlah kita di Indonesia ini sekitar 270 juta jiwa, dan itu semuanya terdiri dari beberapa suku, agama, dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Saya mau katakan memang Indonesia ini unik. Tetapi ketika kita memiliki akal yang sehat, maka kita harus bisa hidup di tengah perbedaan itu, ya. Biarlah perbedaan itu yang menyatukan kita, yang menyatukan persepsi kita. Jangan lagi ada benang kusut di antara kita yang bisa menghambat tali persaudaraan kita. Tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai jembatan bagi kita untuk bisa hidup bersama, untuk bisa hidup berdampingan. Sama seperti tadi yang kita lihat ini, ya. Mereka sangat menghargai perbedaan itu. Mereka bisa duduk bersama, ya. Alangkah baiknya, alangkah indahnya
kalau kita semuanya seperti orang-orang ini, orang-orang hebat ini, apakah Indonesia ini tidak akan damai? Saya mau katakan bahwa Indonesia ini pasti akan damai, ya, ketika kita bisa belajar dan bisa hidup seperti orang-orang ini. Nah, teman-teman semuanya, dari video tadi ada satu hal yang menarik, ya, dimana tadi Gus Nuril mengatakan bahwa hari ini saya kedatangan tamu. Dia adalah seorang David, dia adalah seorang Daud dari suku Batak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari saya langsung teringat dengan kehidupan seorang Daud, di mana Daud adalah seorang yang rendah, di mana pekerjaannya adalah seorang gembala kambing domba. Tetapi ketika Tuhan berotoritas di dalam kehidupannya Daud, maka apa yang terjadi? Dia memilih Daud. Daud dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja besar, seorang pemimpin, ya. Dan itu luar biasa, ya. Kita tidak tahu rencana Tuhan itu seperti apa, ya. Jadi marilah kita belajar dari kehidupan Daud ini, ya. Walaupun pekerjaannya dulu adalah seorang gembala, tapi dia ikhlas melakukan itu, ya. Dia bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kamarudin saat ini. Dengan tulus, dengan ikhlas, dia merelakan semuanya, ya, waktu, tenaga, materi untuk mencari keadilan itu. Ketika juga Daud melawan Goliat, ya, dia korbankan. Apa yang dikorbankannya dulu waktu itu adalah rakyat, ya. Dia mengorbankan itu, ya. Apa yang terjadi ketika Daud kalah dari Goliat pada saat itu? Sudah pasti Goliat atau bangsa atau orang-orang Palestina itu akan menjajah lagi orang-orang Israel ini. Tetapi Daud mengalami satu kemenangan dari Tuhan, dan itu semua terjadi karena Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini marilah kita menjalankan apapun yang menjadi pekerjaan kita dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu seperti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.